Beberapa waktu terakhir, suasana pelabuhan internasional Batam Center berubah drastis. Jika biasanya lalu lalang penumpang terasa rutin dan biasa, kini pemandangan yang muncul justru jauh lebih padat dan mencolok. Ribuan wisatawan asing, terutama dari Singapura, terlihat memadati area kedatangan. Fenomena ini sebenarnya bukan kejutan total, karena pengelola pelabuhan sudah memprediksi lonjakan penumpang sejak awal. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah penumpang melampaui ekspektasi. Setiap kali feri dari Singapura bersandar, antara penumpang mengular. Begitu pintu kapal dibuka, satu persatu penumpang turun dengan ritme yang hampir tanpa jeda. Yang menarik, bahasa yang terdengar bukan hanya bahasa Indonesia, melainkan logat khas Singapura yang mendominasi suasana. Mereka datang dalam berbagai kelompok. Jadi, dalam video ini kita akan mengulas fenomena yang sedang terjadi di Pelabuhan Batam. Tonton terus videonya agar kita lebih tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di Batam saat ini. Mengapa warga dari negara Singapura dengan negara salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia justru ramai menghabiskan waktu dan uang di Indonesia? Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks dibanding sekedar urusan liburan akhir pekan. Dalam beberapa bulan terakhir, wisatawan mancanegara ke Batam memang menunjukkan peningkatan yang konsisten. Selain dari Singapura, wisatawan dari Malaysia juga turut menyumbang kepadatan. Ada yang membawa koper kecil, ada pula yang cukup dengan ransel sederhana. Tidak tampak euforia ala turis pesta. Wajah mereka justru menunjukkan ekspresi santai, seolah datang untuk beristirahat, bukan untuk berfoya-foya. Batam kini benar-benar dibanjiri warga Singapura. Hal ini memunculkan pertanyaan besar yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Kawasan Nagoya, Harbour Bay, hingga Batam City Center terlihat hidup kembali. Pusat perbelanjaan yang sempat sepi kini dipenuhi pengunjung. Restoran seafood penuh hampir setiap malam. Kafe-kafe kembali ramai hingga larut, dan hotel-hotel di kawasan waterfront mencatat tingkat hunian yang meningkat signifikan, terutama menjelang akhir pekan. Sekilas, kondisi ini tampak seperti kabar baik bagi sektor pariwisata Batam, seolah menemukan kembali momentumnya. Namun, jika kita amati lebih dalam, lonjakan ini bukan sekedar cerita tentang pariwisata yang pulih. Ada pola perilaku, ekonomi lintas negara yang sedang bergeser secara perlahan. Namun pasti, secara geografis, Batam memang selalu memiliki keunggulan. Letaknya sangat dekat dengan Singapura, hanya sekitar 1 jam perjalanan menggunakan feri. Akses mudah, biaya transportasi terjangkau, serta infrastruktur yang terus berkembang menjadikan Batam destinasi logis bagi warga negara tetangga Singapura. Namun, lonjakan kali ini memiliki karakter yang berbeda. Wisatawan tidak hanya datang untuk bersantai, tapi juga untuk mengatur ulang cara mereka membelanjakan uang. Banyak pengunjung memilih menginap 2 hingga 3 malam di Batam. Mereka menikmati fasilitas hotel dengan nyaman, namun dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan di Singapura. Selain itu, mereka berbelanja kebutuhan yang di negara asal terasa semakin mahal. Dalam konteks ini, Batam tidak lagi sekedar destinasi wisata, melainkan alternatif ekonomi yang murah. Sebuah ruang untuk menyesuaikan gaya hidup dengan realitas keuangan yang semakin menekan. Cerita langsung dari para wisatawan memperkuat gambaran ini. Ada yang mengaku datang hampir setiap bulan hanya untuk makan enak dan berbelanja. Ada pula yang secara jujur mengatakan bahwa harga hotel dan restoran di Batam jauh lebih masuk akal. Bahkan, sebagian menyebut Batam sebagai tempat untuk bernafas sejenak dari tekanan hidup Singapura yang semakin kompleks dan semakin berat. Kalimat-kalimat sederhana ini mencerminkan perubahan yang besar. Bayangkan saja, dengan merogoh kocek 100.000 saja, orang Singapura bisa menikmati sajian seafood yang enak dan segar di kota Batam. Bandingkan harga seafood di negaranya yang jauh lebih mahal, yang mencapai 100 juta rupiah untuk satu menunya, dan itu pun belum termasuk pajaknya. Begitu pula dengan hotel.
Dengan merogoh kocek 1 juta saja, warga Singapura sudah bisa menikmati hunian hotel bintang 5 yang jauh lebih murah ketimbang di Singapura di negara asalnya yang bisa mencapai harga 3 juta rupiah per malam. Bagi warga Singapura, liburan kini bukan soal kemewahan, melainkan soal keseimbangan antara kenyamanan dan keterjangkauan. Dampak dari perubahan ini langsung terasa di sektor perhotelan Batam. Tingkat hunian hotel berbintang tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi lain di Indonesia. Ini menandakan bahwa wisatawan asing tidak hanya singgah sebentar, tetapi benar-benar tinggal dan membelanjakan uang mereka di kota ini. Efek berantainya pun jelas. Restoran mendapatkan pelanggan, transportasi lokal bergerak, lapangan kerja terserap, dan roda ekonomi berputar lebih cepat. Batam kini kembali hidup setelah melambat, namun di balik geliat ekonomi tersebut muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa warga Singapura kini lebih memilih menghabiskan uangnya di luar negeri? Untuk memahami jawabannya, kita perlu menyeberang kembali ke Singapura dan melihat apa yang sedang terjadi di sana. Sepanjang tahun 2025, Singapura menghadapi tekanan ekonomi yang tidak biasa. Hampir 20.000 orang dilaporkan kehilangan pekerjaan. Secara global, angka ini mungkin terlihat kecil. Namun, bagi Singapura, ini adalah sinyal serius. Yang lebih mengkhawatirkan, PHK, pemutusan hubungan kerja, terjadi di sektor-sektor bernilai tinggi, seperti teknologi informasi, layanan profesional, real estate, dan retail modern. Ini bukan fluktuasi musiman, melainkan pergeseran struktural. Perubahan global berjalan cepat, begitupun dengan teknologi digitalisasi, memaksa perubahan melakukan efisiensi besar-besaran. Banyak profesional dengan gaji tinggi dan pengalaman yang panjang mendadak kehilangan kepastian. Dampak tidak hanya dirasakan oleh mereka yang terkena PHK, tapi juga oleh mereka yang masih bekerja. Rasa aman perlahan tergerus dan kehati-hatian menjadi sikap dominan dalam kehidupan sehari-hari. Di saat-saat yang sama, inflasi di Singapura kembali meningkat. Harga transportasi, layanan kesehatan, makanan, dan jasa naik cukup terasa. Secara statistik, inflasi masih terlihat terkendali. Namun dalam praktek sehari-hari, kenaikan kecil pun berdampak besar, terutama ketika pendapatan tidak bertambah atau bahkan terancam. Kombinasi antara ketidakpastian kerja dan biaya hidup yang meningkat menciptakan tekanan psikologis yang nyata. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak berhenti ingin menikmati hidup. Namun cara mereka berubah. Mereka menjadi lebih rasional, lebih berhitung, dan lebih selektif. Disinilah Batam muncul sebagai pilihan yang masuk akal. Perbedaan harga yang dulu dianggap wajar, kini terasa sangat signifikan. Menginap nyaman, makan enak, dan berbelanja dengan biaya lebih rendah menjadi solusi yang sulit ditolak oleh warga Singapura. Fenomena ini juga memperlihatkan paradoks ekonomi Singapura. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi nasional masih relatif kuat dan lapangan kerja secara keseluruhan bertumbuh. Namun, pertumbuhan ini banyak terjadi di sektor dengan upah yang lebih rendah dan didominasi oleh tenaga kerja migran. Sementara, sektor bernilai tambah tinggi justru menyusut. Angka makro terlihat sehat, tetapi di tingkat rumah tangga, tekanan semakin terasa. Ketergantungan Singapura pada perdagangan global membuatnya sangat sensitif terhadap perubahan eksternal. Ketegangan geopolitik, kebijakan tarif, dan pelambatan ekonomi dunia langsung berdampak. Meski ada pemulihan di sektor tertentu, ketidakpastian jangka menengah tetap membayangi. Dalam kondisi ini, mencari alternatif yang lebih terjangkau di luar negeri menjadi langkah yang rasional. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan dinamika yang berbeda. Dengan pasar domestik yang besar dan struktur ekonomi yang lebih beragam, Indonesia memiliki bantalan yang jauh lebih kuat terhadap ancaman global. Konsumsi dalam negeri tetap menjadi mesin utama pertumbuhan. Batam sebagai titik temu dua dunia ini menikmati limpahan manfaat dari pergeseran konsumsi regional. Ke depan, arus warga Singapura ke Batam kemungkinan akan terus berlanjut selama tekanan ekonomi dan perbedaan biaya hidup masih signifikan. Inilah ulasan fenomena tentang banyaknya warga Singapura yang memadati kota Batam belakangan ini.
Jangan lupa untuk mengklik tombol like jika video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa lagi di konten kita selanjutnya.